dalam momen Asyura. Temriki Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dilakukan bagaimana, antara senang atau sedih. Yang mana orang-orang nawasib, orang-orang yang membenci Ahlul Bait, mereka bersenang-senang pada hari ini. Dan yang mana kelompok orang-orang yang Rawafid, orang-orang Syiah, mereka bersedih pada hari Asyura niku wau, yang mana mereka sampai memperingati dengan hari Karbala, yang mana dengan melukai dirinya sendiri. Ten pundi ten negara mereka, ten pundi Baghdad niku, sampai ketika hari Asyura wong arek bayi-bayi niku disilet-sileti sampai getih. Terus tiang sepae di damel alat senjata ngoten niku, terus diuncal-uncal wonten tubuhe piyambak ngeten keranten memperingati hari Karbala niku, ketika Sayyidina Husain dipenggal atau Sayyidina Husain dibantai dengan para umatnya, para dzurriyyah Rasul, keturunan Kanjeng Nabi niku dibantai pada hari Asyura. Keranten niku orang-orang Syiah, kelompok-kelompok Syiah, mereka memperingati hari Asyura dengan begitu kesedihan yang luar biasa. Dan orang-orang yang membenci Ahlul Bait, mereka orang-orang Nawasib, mereka akan bersenang bergembira pada hari Asyura. Akan tetapi bagaimana, apa yang dilakukan oleh orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah? Nggih niku tengah-tengah khairul umuri awsaduha, sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja. Seneng ya seneng, gak sing seneng-seneng banget. Sedih nggih boten sing sedih-sedih banget. Karena apa? Senang untuk memperingati yang mana para anbiya, para sholihin niku diangkat musibahnya kalian Allah pada tanggal 10 tersebut. Dan sedih keranten apa? Keranten ini juga termasuk memperingati hari dibantainya Al-Imam Husain, Sayyidina Husain, cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang harus dirasakan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Nahdiyin. Niku nggih senang, boten senang-senang sangat, nggih sedih, nggih boten sedih-sedih sangat, seperti yang dilakukan kelompok-kelompok orang-orang Syiah, yang mana mereka melukai dirinya sendiri sehingga sampai anaknya yang masih kecil, bayi pun mereka silet-silet sampai keluar darah dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Memang hari itu adalah hari kesedihan, yang mana cucune Kanjeng Nabi sedaya ini pun ikut dibantai oleh orang-orang Nawasib, dibantai oleh orang-orang aslinya itu Rawafid. Rawafid ini apa? Syiah ini kenapa memperingati dengan begitu dengan sebegitu ekstrimnya, karena apa? Mereka lah yang membantai Sayyidina Husain dan keluarganya, dan mereka begitu ngersulok getune pol-polan sampai dari kurun pertama pada tahun yang mengadakan itu keranten menyesali apa yang dilakukan oleh kakek buyutnya, sehingga mereka berkumpul untuk memperingati atau untuk menyesali apa yang diperbuat oleh kakek buyut mereka, sehingga mereka menyakiti diri sendiri dengan melukai diri sendiri mereka. Nah, inilah yang membantai orang keturunan Kanjeng Nabi. Lek saumpamane Sayyidina Ali Zainal Abidin waktu niku mboten gerah, waktu niku maka dia juga akan ikut terbantai, dia juga akan ikut berperang. Sehingga jika ikut terbantai, maka sampai sekarang niku mboten wonten keturunan Kanjeng Nabi ingkang keturunan saking Sayyidina Husain. Asegaf, Al-Haddad, sedaya niku mboten wonten. Karena apa? Sedaya dibantai
Nah, ini diselamatkan oleh Allah satu anak kecil yang mana dia merasakan sakit parah, yang mana sampai tidak bisa ikut berperang bersama ayahnya yaitu Sayyidina Husain. Diselamatkan ke garis keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dibantai 70 orang, musuh 1000 orang, 10.000 bahkan ada yang mengatakan. Bayangkan, tapi niki Sayyidina Husain dan pasukannya mampu untuk menahan beberapa hari. Saking kuatnya pasukannya Sayyidina Husain, yang mana waktu tersebut Sayyidina Husain ini mboten siap berperang. Niatnya niki hijrah, niatnya pengen berpindah kependudukan ten Baghdad. Berpindah ke kependudukan Baghdad, yang mana di kota Madinah sudah tidak aman lagi, yang mana waktu tersebut sudah dikuasai oleh Yazid bin Muawiyah, yang mana beliaulah yang meracuni atau yang menyuruh meracuni Sayyidina Hasan, yaitu cucunya Kanjeng Nabi, kakaknya Sayyidina Husain. Sampai para sahabat betah-betah di Madinah ketika dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Sayyidina Husain dan para keturunan Kanjeng Nabi niki bersepakat untuk berhijrah ke kota Baghdad, yang mana pimpinan mereka menjanjikan keamanan untuk zuriyah Rasul atau keturunannya Kanjeng Nabi. Tapi pimpinan Baghdad niku diiming-iming kali Yazid bin Muawiyah ini diiming-iming awakmu iso mencegah atau membantai mereka, maka kekuasaan akan aku beri seluas-luasnya yang kamu minta. Jika kamu mau atau mampu untuk menghabisi mereka, maka kamu akan kami suplai setiap bulannya, setiap tahunnya. Jenenge pemimpin wis gelap harta, wis bingung, marah rakyatnya, kekurangan rakyatnya, kelaparan, lek diiming-iming kaya ngoten niku nggih kindrung, nggih. Lek sampeyan gak gelem nglakoni, kalian akan saya bantai. Dan Yazid dan pasukannya ini sangat kuat sekali, sehingga mereka mengancam kota Baghdad waktu itu jika mereka boten purun untuk menyerang Sayyidina Husain dan para rombongan akan dibantai habis-habisan. Nggih wedi to jenenge kepala negara. Akhirnya pun dicegat teng kene Karbala. Ini sing jenenge Karbala atau sirah atau sejarah Karbala itu di dalam sirah itu seperti itu. Secara global, secara umumnya pun kayak ngoten niku wau. Akhirnya dicegat berapa ribu orang. Pasukan Yazid ikut untuk membantu membantai Sayyidina Husain dan rombongan. Bayangkan sampai 3 hari 3 malam boten berhenti, padahal 70 orang saja. Sampai bingung caranya mateni Sayyidina Husain itu apa? Bingung caranya di perang pedang boten mempan, kalah kabeh. Di perang kuda kalah kabeh. Boten enten sing menang melawan Sayyidina Husain meskipun dikeroyok 3 orang, 5 orang, bahkan sampai 10 orang niki boten enten sing saged menang melawan Sayyidina Husain. Saking kuatnya Sayyidina Husain. Akhirnya ada salah satu pemimpin mengusulkan bahwasanya yuk boleh dihujani panah. Satu orang tinggal setunggal orang itu Sayyidina Husain mawon niku dihujani oleh ribuan panah. Bayangno yo napa carane lek menghindari ribuan panah. Satu orang menghindari ribuan panah. Akhirnya enten sing kenging, enten sing boten kenging. Dan disitulah Sayyidina Husain mulai melemah, dan kesempatan pasukan berkuda untuk menyerang Sayyidina Husain dan menghabisi Sayyidina Husain. Kemudian akhirnya Sayyidina Husain dipenggal dan kepalanya Sayyidina Husain ditaruh lalu ditancapkan di ujung tombak dan dibuat keliling Karbala, keliling Baghdad. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Sangat sadis, sangat ekstrim sekali yang mereka lakukan kepada cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam inilah
Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika hari Asyura nggih pun sing seneng-seneng sangat, nggih pun sing sedih-sedih sangat. Ya, pertengahan mawon. Senang keranten para nabi, para rasul yang dicintai oleh Allah itu diselamatkan dari musibah, nggih sedih nggih keranten apa cucu-cucune Kanjeng Nabi niku dibantai pada hari itu juga. Sehingga itu salah satu sahabat yang selalu berdoa. Dia selalu berdoa, ya Allah jangan masukkanlah aku ke surgamu. Padahal dia adalah orang ahli ibadah, orang alim, orang ahli berdakwah, menasihati orang. Tidak luput darinya adalah dari suatu kebaikan. Akan tetapi dia berdoanya, ya Allah janganlah masukkan aku ke surga. Terus para tabi'in mereka bertanya kepada ulama tersebut, kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena aku menyaksikan kejadian Karbala, sehingga tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku berbuat apa-apa, aku akan dibantai dan sekeluargaku juga akan dibantai oleh Yazid bin Muawiyah tersebut. Akhirnya beliau apa? Dia cuma bisa berdoa, ya Allah jangan masukkan aku ke surga. Kenapa? Kenapa Pak berdoa seperti itu? Karena aku malu. Jika bertemu ke Rasulullah, bagaimana nanti apa yang aku bertanggungjawabkan, apa yang aku jawab ketika Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan ketika cucuku dibantai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Maka dia pun selalu berdoa untuk tidak mau masuk surga, akan tetapi dia selalu beribadah, selalu berbuat baik, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, akan tetapi boten purun sing namine mlebet swarga. Karena apa? Boten sakit belani cucu kesayangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah tanggal 10 bagi umat Islam. Karena apa? Cucunya Kanjeng Nabi semuanya atau hampir keseluruhan itu dibantai pada waktu niku.